kalau dicampur emang aman buat dikonsumsi? Harusnya sih aman. Kalaupun ada dampak, pasti dalam jangka waktu yang panjang. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu yakin? Udah, kamu tenang aja. Aku udah ngelakuin ini sebelumnya di tempat lain. Dan buktinya aman-aman aja kan? Kalaupun nanti terjadi apa-apa, aku janji, aku akan nemenin kamu. Oke, aku pegang ya janji kamu. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara kamu kecelakaan, Mas. Hidup aku jadi berantakan. Bahkan aku mau nonton TV aja nggak bisa karena listrik mati. Kamu udah bener-bener nggak guna ya, Mas ya? Dek, udah ya. Aku mohon maaf. Lihat, Mas, lihat. Gimana kamu mau kerja? Urusan token listrik aja kamu nggak becus. Jangan alasan kaki kamu susah jalan lagi ya, Mas. Udah ya, please. Gak enak diliatin sama tetangga. Tabungan kita tuh udah habis buat ganti rugi mobil yang rusak itu. Dan buat biaya pengobatan kamu. Kamu tuh bener-bener nyusahin aku ya, Mas ya. Tega banget sama aku, tahu nggak, Mas? Mbak Ranti. Salah aja. Mbak, tenang. Sabar, Mbak. Ini mungkin ujian dari Allah dan Aini yakin kok kalian pasti bisa ngelewatinnya bareng-bareng. Alah, Aini. Kamu jangan munafik ya. Nggak semuanya bisa dibayar pakai sabar. Kamu pikir kalau penagih hutang datang bisa dibayar pakai sabar? Kalau kita lapar bisa dibayar pakai sabar? Iya. Ranti, udah Ranti. Aku minta maaf ya. Aku janji bakal tetap cari uang buat kebutuhan kita dan bayar hutang. Mau kerja apa kamu, Mas? Hah? Jadi supir taksi? Sekarang perusahaan taksi mana yang mau nerima kaki kamu rusak kayak gini, Mas? Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang bersabar. Insya Allah setelah ada kesulitan nanti akan ada kemudahan. Ranti, Ranti. Bisanya ngomong doang. Kamu gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu basah banget. Gak apa-apa. Aini, Jidan. Saya mohon maaf ya atas nama istri saya. Gak apa-apa, Mas Teguh. Kita mengerti kok. Mas Teguh yang sabar ya. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beres juga di Mas Teguh. Udah rapi, tinggal dipajang-pajangin handphonenya biar kelihatan ya kan? Terima kasih banyak ya Dani. Sama-sama Mas Teguh. Mas Teguh yang semangat ya usahanya, semoga dilancarin, berkah, rame ya Mas ya. Nanti kalau saya ketemu sama warga, saya infoin ya kalau Mas Teguh buka servis HP. Siap. Ya, saya pamit pulang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga hamba bisa mencari rezeki yang halal dan berkah. Yaelah, ngerusak pemandangan aja sih, Mas. Usaha kayak gini paling cuma dapat berapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisma? Ya ampun, kamu apa kabar? Aku dengar sekarang kamu udah sukses ya? Alhamdulillah. Oh ya, Teguh. Aku turut prihatin ya sama kecelakaan yang kamu alamin dan kondisi kamu sekarang. Makasih ya. Ayo Bis, duduk dulu. Oh ya. Makasih.
Sebenarnya tujuan aku datang ke sini, aku mau nengokin kalian dan mau nawarin peluang. Peluang? Gimana kalau Ranti kerja sama aku? Bisma, kalau boleh tahu kerja apa? Kerjanya gampang kok. Kamu cukup ngumpulin minyak goreng bekas, nanti kamu kasih ke aku dan aku bisa kirim ke limbah pabrik minyak. Minyak goreng bekas bisa dijual? Ya bisa dong. Kan ada pabrik daur ulang untuk jadi bahan industri sabun, bahan bakar. Masih banyak kok industri lainnya. Masa iya sih minyak bekas bikin dapat duit banyak? Tapi Bisma dandanannya keren sih. Aku tahu kok apa yang kamu pikirin. Mungkin ini kerjaan yang sepele, tapi aku jamin ini bisa menghasilkan cuan yang banyak. Kalau aku kerja sama kamu, aku dapat gaji berapa? Itu masalah gampang. Nanti bisa kita omongin. Maaf ya, tapi aku masih nggak setuju kalau Ranti harus kerja. Ya udah. Keputusan itu ada di tangan kalian berdua. Tapi masa iya sih? Kalian mau cuma bergantung dari penghasilan servis HP kecil-kecilan kayak gini? Lagian kan nggak tiap hari HP warga yang rusak. Gini deh, nanti kita lanjut lagi. Aku sekarang bikinin kamu minum dulu ya. Boleh. Teguh, kalau boleh aku mau numpang ke toilet juga. Oh, ya boleh silakan. Ranti dari dulu memang cantik. Sayang aja dia milik Teguh. Mungkin sekarang kesempatanku buat dapetin dia. Bisma, kamu bikin kaget aku aja. Dari dulu jahil kamu nggak hilang-hilang ya. Hati aku juga nggak pernah berubah. Masih ada kamu di sini. Bisma, aku... Gak apa-apa kok, aku ngerti, nggak usah kamu jelasin. Yang jelas, sekarang aku tulus mau bantu kamu. Aku cuma nggak mau kamu hidup susah karena kondisi suami kamu. Silakan ibu-ibu. Ya elah. Ini Mbak Tuti? Iya, dan Tuti semua ini mah. Ya elah. Oh, ini ikan mas ya. Kalau kurang masih bisa nambah ya. Iya. Yuk, silahkan dicicipi. Nanti tolong kasih komentar sama ibu. Kalau udah nyicipi, kalau rasanya cocok dan pas di lidah kalian, insya Allah juga bisa cocok di lidah konsumen ya. Siap, Bu Nurul. Kayaknya aku mau bikin sumbangan untuk ngebantu Mas Teguh sama Mbak Ranti. Loh, Ay. Kan dia udah buka usaha itu. Benerin apa toh, Ay? Kan namanya orang baru mulai usaha, Butut. Ya belum tentu langsung dapat hasil. Kan gak ada salahnya seperti Aini bilang, kita bantu yuk sama-sama. Iya ibu-ibu, bener. Lagian kan mereka juga lagi susah ya sekarang. Gak apa-apa kalau kita nggak bantu. Olo, Ay. Kamu teh kenapa sih jadi manusia baik banget gitunya? Padahal masih Ranti Tepan udah jahat atau sama kamu kemarin? Mungkin aja Mbak Ranti lagi banyak pikiran ibu-ibu, makanya dia ngelakuin itu. Tapi nggak apa-apa kok, dia juga udah minta maaf sama ini. Ya udah, Ay. Hati senang, pikiran tenang. Iya kagak? Kalau pikiran Yeyen udah tenang gini nih, tenang aja pokoknya ya. Yeyen bantuin kolektifin itu sumbangan nih dari Warkamsi buat bantuin ke si Ranti ya. Tenang aja lu. Makasih ya Bu Yeyen. Iya.
Ini duitnya Ibu ya. Ya. Makasih ya Bu. Nanti kalau misalnya ada minyak bekasnya lagi yang nggak dipakai, nanti hubungin saya. Ya, nanti saya hubungi Bapak. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ya udah, yuk. Yuk. Kalau kalian punya minyak goreng bekas, tolong jangan dibuang ya. Nanti minyak gorengnya yang udah bekas, terus dikasih langsung ke Bisma ya. Supaya nanti bisa diolah lagi sama pabrik besar untuk pembuatan biodiesel. Ibu-ibu, bener loh apa yang dikatakan Nak Bisma dan Nak Ranti. Kan itu nanti bisa menjaga bumi kita. Kita harus jaga bumi kita loh, supaya bumi kita bersih. Ya elah Bu Nurul. Yeyen mah pemahamannya kagak nyampe ke sono. Kalau yang namanya minyak bekas mah, Yeyen mah buang aja gitu udah beres dah. Heeh, bener pisan ya Tete, ngapain atuh dipeliharanya? Daripada jadi penyakit mending pijeun we. Apa toh Bu Nurul? Repot banget toh, tinggal buang aja. Beli yang baru gampang toh, Bu. Loh, justru ini bisa mencegah polusi. Kalau minyak bekasnya dibuang sembarangan, itu bisa jadi limbah dan bisa mencemari bumi kita. Benar. Oh, kan? Benar kan ibu-ibu? Saya bilang apa? Lagian udah banyak di mana-mana peringatannya bahwa kita harus menjaga bumi kita. Udah ibu-ibu, nggak usah pusingin ribetnya. Lumayan loh, bisa buat tambahan uang jajan. Kita akan beli 3.000 per liternya. Lumayan toh, Dan. Giliran uang ya semua pada seneng kan? Ah, penyemangat. Oke, kumpulin aja sekarang nanya, lumayan 3.000 saleter. Siap. Aduh, ada duitnya toh. Oh ya, ini honor kamu untuk selama 2 hari ya. Ya ampun, ini banyak banget. Makasih ya Bisma. Baru berapa hari ini aku ngumpulin minyak bekas udah dapat uang sebanyak ini. Tapi aku rada nggak percaya sih kalau ngumpulin minyak bekas bisa dapat uang sebanyak ini. Aku udah menduga kalau kamu akan bertanya seperti itu. Aku akan jawab kalau kamu bisa jaga rahasia ini. Ikut aku. Jadi sebenarnya aku itu ngolah minyak bekas itu sendiri. Kalau kita cuma jual minyak bekas ke pabrik, itu penghasilannya kecil banget. Jadi aku ngolah minyak bekas itu sendiri, aku campurin dengan bahan kimia biar bisa jadi bening lagi. Tunggu, maksud kamu berarti ini semua minyak oplosan? Aku harap kamu bisa jaga rahasia ini. Dan aku juga udah janjikan, kalau kamu bisa bantu aku akan ngasih kamu keuntungan yang berkali-kali lipat. Kalau kamu bisa distribusin ini ke warga sekitar. Terus kalau kita ketahuan gimana? Terus kalau kita dihukum gimana? Udah, kamu tenang aja. Aku pastikan ini aman kok buat kita. Tapi beneran kan? Kamu janji kalau ini aman? Iya, aku janji. Aku cuma mau kamu bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani, Ini ada apa Dan? aku nganterin titipannya Bu Yeyen. Katanya dia juga besok mau nemenin kamu nganterin ini ke Mas Teguh sama Mbak Ranti. Oh, Masya Allah, ini aku terima ya Dan. Aku lihat ya. Iya, kayaknya banyak tuh, Masya Allah, Alhamdulillah Dan. Ya mudah-mudahan aja ini cukup ya untuk Mas Teguh sama keluarganya. Amin, alhamdulillah. Kayaknya aku besok mau nganterin ini bareng sama Jidat deh. Sama Jidan, Kenapa sama Jidan? Aku kan juga bisa nganterin. Oh, ya karena sebenarnya aku nggak mau ngerepotin kamu Dan. Oh ya, ibu kan juga sempat pesen sayur ya sama kamu. Banyak banget kan, itu sebenarnya sayurnya untuk catering di anak panti. Jadi sekalian aku harus nganterin gitu Dan.
Ranti, kamu udah pulang? Gimana tadi kerjaannya? Capek nggak? Aku ambilin minum ya sebentar. Aduh mas, aku itu udah capek seharian kerja. Terus pulang lihat berantakan kayak gini. Kamu bisa gak sih gak nambah kerjaan aku? Hah? Maafin aku, Dek. Terus hari ini dapat berapa servis handphone? Alhamdulillah hari ini aku dapat 30.000. 30.000? Ini cukup buat makan apa? Beli beras sama minyak aja udah habis mas. Ini semua kalau dicampur emang aman buat dikonsumsi? Harusnya sih aman. Kalaupun ada dampak, pasti dalam jangka waktu yang panjang. Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu yakin? Udah, kamu tenang aja. Aku udah ngelakuin ini sebelumnya di tempat lain. Dan buktinya aman-aman aja kan? Kalaupun nanti terjadi apa-apa, aku janji, aku akan melindungi kamu. Oke, aku pegang ya janji kamu. Nah, sebagian yang udah terisi nanti akan didistribusikan ke pasar tradisional. Untuk sisanya, nanti gimana kalau kamu bikin bazar minyak goreng murah aja depan rumah kamu? Boleh? Ayo ibu-ibu, beli minyak goreng murahnya karena ada bazar kita kasih diskon besar-besaran. Ini bukan minyak curah loh Bu. Ayo silakan Bu dipilih-pilih aja. Beli satu dulu. Boleh. Boleh. Nih ya Bu Makasih ya. kembalinya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ayo ibu-ibu beli. Mbak Ranti, ini serius 1 liter 10.000. Serius banget. Waduh. Apalagi kan Mas Dani kan mau jualan sayur ya. Ini bisa disetok di mobil sayur Mas. Kalau mau borong lagi, nanti saya kasih diskon. Di diskon lagi? Iya. Udah murah di diskon lagi? Beneran. Ya ampun Mbak, stoknya masih banyak nggak? Masih banyak. Ya udah nanti saya kesini lagi ya. Ya udah, kasih Mbak. Oke. Waduh, Ayo ibu-ibu dipilih minyak goreng murah berkualitas. Kok bisa lu dagang minyak murah? Apa jangan-jangan ini minyak bekas yang kita kumpulin kemarin ya? Dioplos sama lu. Ya nggak mungkin dong Bu Yeyen. Nih lihat tuh, minyaknya jernih kayak gini. Oh iya, bening banget loh, ini Pak Ibu. terus dari mana toh? Jadi Bisma punya kenalan distributor besar yang kasih harga bagus. Kalau gitu mah atuh ibu teh mau beli gitunya buat stok di rumah. Beli 2 iput menyak. Boleh banget, boleh banget. Ih, mumpung murah tuh ya. Kapan lagi kita teh beli minyak murah kieu nya? Mau beli berapa? Mau beli berapa? Gue sambil nungguin Aini nih lama bener bocah. Ku ibu teh dibayarkannya. Oh ibu-ibu mau pucuk dicinta sulaman tetangga. Ulang pun tiba, Yen. Maksudnya begitu. Mbak Ranti, Aini datang ke sini mau menyampaikan donasi dari para warga. Ya semoga aja ini bisa ngebantu keluarganya Mbak Ranti. Silahkan diterima. Ini Mbak Ranti lagi jualan minyak goreng murah. Lagi bazar Mbak? Iya lagi bazar. Kebetulan aku bantuin Bisma jualan. Oh, alhamdulillah semoga lancar ya Mbak. Makasih banyak ya Aini, Zidan. Kalian udah banyak banget bantu aku. Aku juga mau minta maaf tentang yang kemarin aku berlaku kasar sama kalian. Nah, makanya jangan salah menilai kami. Kita itu paham, ngerti. Lu berdua laki lu lagi kagak ada omset. Jadi kita ikut prihatin. Bener pisan ya teh. Kita juga beli nih minyak goreng kamu. Soalnya kita teh peduli atau sama kamunya. Sekali lagi minta maaf ya ibu-ibu. Aini, Zidan. Iya nggak apa-apa kok. Kalau nggak demi duit ini, ogah banget minta maaf.
Makasih banyak ya Jidan. Kamu udah mau nganterin aku untuk nyerahin uang donasi ke Mas Teguh. Walaupun kamu lagi sibuk banget sama kerjaan. Aku nggak pernah keberatan Aini. Dengan senang hati. Oh ya, sebenarnya aku dapat vision lagi Jidan. Tapi kali ini visionnya bukan soal Mas Teguh, tapi Mbak Ranti. Aku khawatir deh terjadi sesuatu sama Mbak Ranti. Apa yang kamu lihat ini? Kok kamu bisa tahu akan terjadi sesuatu, Ay? Kita lagi ngebahas soal film, ya kan Jidan? Filmnya juga tadi bagus banget. Oh, cuma bahas film. Berarti nggak bahas yang penting-penting kan? Yaudah, kalau kayak gitu, aku sama Zidan langsung pamit ke yayasan ya. Ayo Zidan. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang segini cukup apaan? Ini 5 hari juga udah habis. Mereka pikir aku mau masak sambil kerja gitu. Alhamdulillah, Dek. Masih ada yang perhatian sama kita. Mas, kamu itu jadi laki-laki harus tahu harga diri dong. Mereka pikir kita susah dan gak berdaya sekarang. Dek, kamu jangan seujon. Niat mereka itu baik. Oh ya, aku udah beli makan siang buat kamu. Kamu pasti capek kan? Dan belum sempat makan? Bentar ya, aku ambil dulu. Ini, Dek. Apaan sih nih, Mas? Tempe sama urap. Mendingan kamu aja yang makan sendiri. Kalau tahu gitu, aku langsung lanjut kerja aja deh mendingan. Dek, kita kan udah lama gak makan sama-sama, Dek. Kita ngobrol dulu sambil makan ya. Udah, kamu aja yang makan. Kalau bukan karena kebodohan kamu, aku juga nggak bakalan mau kayak gini, Mas. Kerja banting tulang, tau gak? Dek, tunggu Ranti. Ini hasil penjualan minyak di bazar. Kok muka kamu cemberut gitu? Untung kamu masih kelihatan manis. Ya biasalah. Pasti dia habis berantem sama suaminya. Aku harus pinter-pinter ngambil kesempatan ini buat deketin Ranti. Sekarang kamu percaya kan? Bisnis ini bisa jadi cuan? Iya, banyak juga hasilnya. Kamu pasti lagi capek ya? Sini aku pijitin. Ini buat kamu. Ini apa? Ini bonus hasil penjualan kamu tadi. Kan kemarin aku baru dikasih. Sekarang kok aku dapat lagi? Udah, gak apa-apa kok. Aku kan udah janji sama kamu. Kalau kamu bantu aku janji akan buat kamu senang. Kalau uangnya segini sih, bisa aku buat belanja harian dan beli obat Mas Teguh. Dan kayaknya bisa buat beli baju baru juga. Makasih ya Bisma. Iya, sama-sama. Semoga kamu makin semangat ya kerjanya. Kayaknya dia udah kemakan sama rayon aku. Bu, ya sayang. Si
sibuk banget sih dari tadi sore, gak kelar-kelar kayaknya. Iya, alhamdulillah loh sayang. Ibu lagi banyak orderan catering. Dan yang ibu lebih senang lagi, itu yayasan terus-terusan gak berhenti order ke ibu. Alhamdulillah banget ya Bu. Semoga rezeki ibu selalu dilancarkan. Amin, 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 amin. Saat ini memang apa-apa lagi pada mahal, terutama minyak tuh. Tapi tadi ibu alhamdulillah nih dapat minyak murah, beli di bazar murahnya Ranti sayang. Ya hitung-hitung ibu bantu dia juga kan? Iya Bu, besok-besok kalau kita mau belanja minyak lagi di sana aja kali ya. Ya sekalian hitung-hitung bantu suaminya yang lagi sakit juga. Iya sayang, kamu benar. Nih, bayaran buat kamu. Karena kamu udah nemenin aku. Wow, kasih banyak. Duluan ya. Pelayan. Apa-apaan ini? Saya tuh butuhnya menu, bukan nasihat yang nggak jelas kayak gini. Maksudnya apa ya, Pak? Kamu lihat sendiri sini. Loh. Tapi tadi di sini Mungkin ada pikiran negatif. Bapak terbayang-bayang. Kadang-kadang hati nurani kita itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun terkadang mungkin emang hati kita berusaha untuk tidak mau mengakui hal tersebut. udah lah, menjadi pesan. Pergi sana. Harusnya aku bisa beli skincare, beli parfum. Gaji aku habis buat beli obat nggak guna ini. Ini barang-barang dari mana? Dari uang yang Bisma kasih buat aku. Ini gaji aku kerja. Memangnya kamu digaji berapa sama dia? Kok bisa belanja sebanyak ini? Kamu belum sebulan kerja kan? Bisma gak macam-macam kan sama kamu? Mas, kamu apa-apaan sih nuduh aku sembarangan? Aku itu dicapek kerja, tau nggak? Bisma itu baik, tau nggak? Dia sampai belanjain aku nih, belanjain aku supaya aku kerja dan pakai baju yang layak. Dan dia juga beliin obat yang gak berguna ini buat kamu, tau nggak? Jadi kamu jangan nuduh aku sembarangan deh. Harusnya aku gak ngomong gitu. Harusnya aku bersyukur karena Ranti masih sangat peduli sama aku. Ranti, tunggu Ranti. Ranti, kamu gak perlu kerja Ranti. Ranti, tunggu Ranti. Mencari nafkah itu udah tanggung jawab aku sebagai suami kamu Ranti. Emang kamu pikir servis handphone kamu itu bisa buat menuhin kebutuhan kita? Kebutuhan aku tuh banyak, Mas. Belum lagi beli obat kamu yang mahalnya minta ampun. Jadi kamu diem aja ya mendingan. Ranti, tunggu Ranti. Aku belum selesai ngomong Ranti. Ranti! Zidan, Ini? Zidan, aku butuh kamu. Maksudnya aku butuh bantuan kamu. Ini. Aku ngerti ini penting buat kamu. Tapi ada urusan yang harus aku selesain sekarang. Maafin aku ya ini. Tapi insya Allah kalau urusan aku udah selesai, aku pasti akan langsung cari kamu. Aku pamit duluan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati ya Zidan. Tumben Zidan nolak. Biasanya dia selalu mau bantu aku. Makasih ya. Iya. Ayo. Mbak. Iya.
Ya, makasih Mbak. Yuk, kasih. Mbak Ranti, gimana pesanan saya udah siap kan? Oh, udah siap banget loh ini. Ini? Satu kardus kan? Iya bener. 150 kemarin ya? Bener. Iya, ini pas uangnya. Makasih ya. Sama-sama, makasih banyak loh Mbak. Aduh. Ini pasti pelanggan saya seneng banget nih, dapat minyak harganya lebih murah. Iya dong, Dani. Kan visi misi kita sama. Untuk nyenengin warga kampung sini. Iya bener banget Mbak. Ya udah kalau gitu saya langsung jualan ya Mbak ya. Oh iya, Ya. sukses ya jualannya ya. Amin, makasih Mbak. Ini kenapa ngeliatinnya gitu banget? Ini ada apa? Kok kayaknya kamu ngeliatinnya sini segitu? Iya, cuma penasaran aja sih Mbak. Ini distributornya dari mana ya kalau boleh tahu Mbak? Soalnya jual harganya pun murah banget. Oh, kalau itu rahasia internalnya Bisma. Tapi yang jelas ini distributornya terpercaya kok. Oh gitu. Capek banget. Untung semuanya laku. Ranti, uang kerja hari ini aku taruh di meja ya. Tadinya aku mau kasih kamu langsung, cuma aku gak mau ganggu kamu, kayaknya lagi capek banget. Cuma segini, Mas. Kamu serius? Aku tahu itu nggak banyak, tapi nanti setelah aku servis HP satu lagi, uangnya bakal aku kasih ke kamu kok. Mas. Apa sih yang kamu harapin dari uang sekecil ini? Maafin, aku tahu ini nggak cukup. Aku akan kerja lebih keras lagi. Oh iya, aku udah beli ikan kesukaan kamu kok. Biar aku yang masak ya, biar kita bisa makan sama-sama. Udah, nggak usah. Kamu aja yang makan, aku nggak lapar. Jadi ini alasan Bidan gak mau bantuin aku. Karena dia mau jalan sama Maya. Aduh, ya ele, no lihat no, oh babang ganteng lagi sama si Maya, do ile. Mereka teh meni bikin ngiri gitunya sampai mesra pisan. Kayak di film-film etan ieu non Bollywood Hollywood gitulahnya. Codrit, kayak film Korea. Kok nggak bilang-bilang malam-malam mau kesini? Cemberut lagi mukanya. Kenapa? Ya biasalah. Aku ribut lagi sama Mas Teguh. Ranti, kamu itu terlalu baik dan cantik buat suami kamu. Lagian kamu ngapain sih buang-buang tenaga dan waktu buat dia? Aku kesel banget. Kenapa sih aku harus punya suami parasit kayak Mas Teguh? Nah itu kamu tahu. Kenapa nggak dicerain aja sih? Kalau nggak ada Teguh, kamu pasti bisa pakai duit penghasilan kamu sendiri untuk mempercantik diri kamu. Pasti hidup kamu akan jadi lebih nyaman. Kamu berhak kok
pakai duit penghasilan kamu sendiri untuk mempercantik diri kamu. Daripada kamu cuma harus beli obat untuk suami kamu yang belum tentu bisa jadi sembuh juga kan? Kamu benar juga. Aku yakin kamu pasti bisa dapat laki-laki yang lebih baik dari dia. Ya, misalnya kayak aku. Gimana kalau kita makan-makan aja malam ini? Boleh? Bentar ya. Pelan-pelan aja. Nanti juga kamu bakal jadi milik aku. Aduh, kayaknya baunya enak ya. Yen. Minyak baru kok berbusa gini sih? Elo Yen, lama pisan atuh buruan Yen, geus teu sabar ibu teh ini teh nyium wangina teh meuni ngeunah sigananya masakannya Yen teh. Tenang. Pokoknya semua dapet tanda tangan ya. Sarah. Kita hajar gorengan ananya. Oloh. Ih, sabar atuh, jangan berebutan. Ini kan banyak, masih ada lagi nonton. Yen, iya teh gorengan teh kunaon meni loba minyakna kieu tuh tinggal itu minyakna. Namanya juga gorengan baru diangkat, ya begitulah Put. Deh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gatel tenggorokan Iput, yuk. Kok rasa minyaknya aneh ya, Yen? Maaf ya, Yen. Gak enak di mulut. Padahal baunya enak tuh Bu Nurul. Kenapa jadi gatel ya leher aku ya Bu Nurul? Rasanya gimana? Atul ya, sumpah atul asaan sok sorangan. Aduh, padahal kan ini gorengnya pakai minyak yang baru kita beli di tempat si Ranti. Coba ya. Gatel Bu Nurul. Kayaknya ada yang salah nih sama minyaknya. Ya Ele, no lihat no. Oh babang ganteng lagi sama si Maya. Duh Ele. Kenapa aku harus kepikiran kayak gini sih? Jidan kan cuman temen. Udah stop aja. Nggak usah lebay. Ini jam segini kok kamu masih di luar? Iya, kebetulan aja aku baru pulang kerja. Oh, ya udah hati-hati ya. Oh, ya. Nyebelin banget sih. Selalu aja hadir di waktu yang salah. Udah, gak usah dipikirin. Gimana kalau malam ini kita santai-santai aja di hotel? Biar kamu udah gak perlu ketemu dia dan warga sini. Ya udah, yuk. Ranti, angkat dong teleponnya Ranti. Dia nggak pulang, pasti masih marah sama saya. Mas Teguh. Mas Teguh, ya Allah. Kok bisa kayak gini sih, Mas? Ini bantu ya, Mas. Malam-malam kayak gini mau kemana, Mas, sendirian? Saya lagi cari Ranti, dia belum pulang. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Saya khawatir sama dia. Oh, tadi sih aku sempat ngeliat Ranti di sana sama Bisma. Mungkin dia lagi sibuk ngurusin bisnis minyak gorengnya sama Bisma. Makasih ya udah ngasih tahu. Saya pamit dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Kenapa aku ngerasa nggak enak ya? Semoga aja nggak ada kejadian buruk. Sakit ya?
Ya Allah, ini kamu kenapa adek-adek? Aku sakit perut, Kak. Bu, ini mereka kenapa bisa kayak gini ya, Bu? Nggak tahu Mbak Maya, mereka tiba-tiba diare dan batuk-batuk begini. Ya Allah, ini mereka dimakan apa emangnya? Seperti biasa mereka makan catering dari Bu Nurul. Bu, sakit, Bu. Pengen ke toilet. Udah, antre ya, Bu. Iya, sebentar ya. Iya, iya. Tolong ya, Bu. Ranti. Mana kamu semalam? Kenapa nggak pulang? Kamu sama Bisma kan? Ngapain aja? Mas, kamu bener-bener gak punya hati ya? Aku ngurusin bisnis, Mas. Capek, lembur. Sekarang aku malah dituduh macam-macam. Kalau emang kamu nggak bisa pulang, setidaknya kamu ngasih kabar ke aku. Jangan marah-marah. Mas, aku nemenin Bisma meeting sampai malam dan aku ngecek pabrik. Dia nggak enak sampai nganterin aku malam-malam. Makanya dia sewain aku hotel. Bisma tuh sangat menghargai kamu, sangat menghormati kamu, Mas. Kamu tanya aja sama orangnya. Aku capek, Mas. Ranti, Lepasin, Mas. kamu nggak apa-apa Ranti? Udahlah, Mas. Aku muak. Kalau kayak gini terus, mending kita cerai aja. Astagfirullah. Istighfar Ranti. Aku minta maaf kalau aku salah. Maaf. Gak ada gunanya, Mas. Mending aku hidup sama orang yang bisa bahagiain aku. Apa ada orang lain yang bikin dia berubah kayak gini? Anak-anak di yayasan itu emang lagi diare semuanya, makanya saya kesini saya ingin mempertanyakan sama ibu. Karena maaf Bu, anak-anak di yayasan emang cuma makan catering dari ibu sih akhir-akhir ini. Jadi maksud kamu nuduh ibu aku kalau ibu aku udah ngeracunin anak-anak yang ada di panti? Apaan sih, siapa yang nuduh sih? Aku cuma mau mempertanyakan kok. Karena emang beneran, terakhir-terakhir ini orang-orang di yayasan itu cuma makan catering dari ibu aja. Kenapa sih kamu jadi sewot kayak gitu, jadi sensi? Ya, secara nggak langsung kamu nuduh ibu aku, Maya. Udah, Aini, Maya cukup, tolong jangan bertengkar. Ini, Maya, ada apa ini? Ini loh Zidan, ibu aku nggak mungkin sejahat itu sampai harus ngeracunin anak-anak di panti. Ini benar Maya. Ibu Nurul nggak mungkin lah ada niat jahat ke anak-anak di panti. Enggak Zidan, aku nggak nuduh dan aku nggak ada nyalahin siapapun. Aku cuma mau mempertanyakan aja kok, wajar nggak sih? Iya, ibu aku nggak mungkin. Apa mau jokin aku nggak depan sejahat. Zidan, ha? Stop ya, Aini. Dan kamu juga kenapa sih Zidan? Kamu selalu aja ngebelain Aini, ngebelain keluarganya. Terus kalau misalnya udah kayak gini kejadiannya mau kayak gimana? Mau kamu lagi yang tanggung jawab sama semua ini, ha? Sekarang mah udah goceng tilu meren. Aduh, ini 3.000, nggak dikurang-kurangin lagi. Iya, Kamu teh masih batu? Lu denger kagak gua batu? Ya kirain ketelan gigi salak. Wah, ini kalau gua pikir-pikir ya, kita ini kan belanja cuman di tempatnya Dani doang. Jadi bahan makanan yang kita masak juga sumbernya dari dia doang nih. Jangan-jangan. Jangan sembarangan ibu kalau ngomong ya. Bahan-bahan jualan saya ini semua higienis, udah terpilih. Mungkin emang cuacanya aja lagi nggak bagus, lagi musim sakit. Iput lu kentut. Kentut Biput. Sakit perut ya, meni melilit ya teh. Dan ini gimana toh? Perut aku sakit. Aduh, udah. Mendingan ibu pada ke WC deh. Udah nih. Iya, Mbak Ranti mau belanja. Mbak Ranti nggak sakit juga kan kayak yang lain? Kayaknya lagi pada musim sakit deh. Soalnya Mas Teguh di rumah juga sakit, batuk-batuk. Nah, kan bentar musim sakit tuh. Gue baru keingetan nih. Apa? Apa jangan-jangan kita semua nih ya pada begini nih gara-gara pakai minyak yang dijual si Ranti nih. Enggak mungkin lah Bu Yayan. Buktinya saya juga nggak kenapa-napa kan? Lah gimana lu nggak napa-napa? Lu bilang lu tadi batuk juga. Aduh, nggak kesuruh kan
bilang Maya itu nggak salah ini. Memang ibu yang nggak ngecek semua bahan makanan yang ibu beli. Tapi Bu, ini benar-benar semua salah ibu. Apalagi kalau kejadian sampai anak-anak panti semua jatuh sakit. Ini salah ibu, Nak. Bu, Ibu jangan ngerasa bersalah dulu. Kita tuh nggak tahu pasti penyebabnya apa. Tapi Ibu tenang aja ya, Ibu nggak usah khawatir. Aini akan cari tahu, Bu. Cuman Ibu sempet beli bahan-bahan di tempat lain nggak selain Dani? Kemarin ibu sempat beli minyak goreng di bazarnya Ranti. Sepertinya ini mah ada hubungannya sama minyaknya Ranti. Aku harus cari tahu soal ini. Maaf ya ini, saya benar-benar nggak tahu soal itu. Saya juga nggak nyangka kalau seandainya Ranti memang benar-benar pelaku yang membuat warga pada sakit. Saya akan coba cari tahu soal ini dan pastikan sama Ranti. Apa perlu saya bantu, Mas? Biar saya sendiri yang cari tahu. Saya akan langsung ke tempatnya Bisma sekarang untuk menemui Ranti. Sebelumnya terima kasih ya ini karena sudah kasih tahu saya tentang ini. Sama-sama, Mas. Pergi dulu. Iya, hati-hati ya, Mas. Mari. Hati-hati, Mas. Bisma, sekarang kita mesti kayak gimana? Sekarang banyak warga yang keracunan makanan. Apa itu gara-gara minyak oplosan kita? Pokoknya kamu tenang aja ya. Tenang-tenang gimana, Bisma? Aku takut banget. Kamu fokus aja urus perceraian kamu sama Teguh, ya. Ranti. Jadi ini, alasan sikap kamu berubah sama aku. Karena ada laki-laki lain di hidup kamu. Selain kamu selingkuh, kalian juga sudah melakukan hal yang buruk. Sampai merugikan warga. Ajar. Sebaiknya kamu hentikan perbuatan kamu. Sebelum kamu menyesal sendiri. Kalau kamu nggak mau lepasin Ranti, kamu bener laki-laki yang nggak tahu diri. Coba lihat keadaan kamu. Apa kamu bisa bahagiain dia? Sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Kita pulang ini. Ya. Ini semua salah saya. Saya udah gagal jadi suami yang seharusnya bertanggung jawab. Saya bukan cuma membuat Ranti banting tulang untuk bekerja, tapi juga membuatnya nyaman sama perlakuan laki lain. Ini semua bukan salah, Mas. Dan tolong jangan menyalahkan diri sendiri, Mas. Kalau saja keadaan saya nggak begini, pasti nggak akan terjadi.
Ini adalah ujian dari Allah, agar supaya kamu menjadi orang yang lebih kuat. Yang paling penting kamu jangan cepat menyerah, ya. Dan nanti kalau kamu sudah lebih tenang, kamu bisa bicarakan baik-baik dengan Ranti. Insya Allah, semuanya akan lebih baik lagi. Nah, ini kamu kenapa? Enggak apa-apa. Zidan pasti khawatir karena aku diem terus dari tadi. Makanya dia ngehentiin aku kayak gini. Dia pasti mau ngomong sesuatu. Hampir aja kamu nginjek becek. Hah? Itu, ada genangan lumpur depan kamu. Kamu pasti lagi mikirin sesuatu ya, sampai nggak fokus kayak gitu jalannya. Oh. Aini, kamu bisa cerita apapun, Kak. Ada apa ini? Ini sebenarnya soal Maya. Ya, beberapa hari yang lalu aku sempat ngeliat kamu nganterin dia pulang. Terus kamu kayak kelihatan cemas banget sama Maya. Soal itu ya. Ya memang waktu itu Maya lagi sakit. Dan kamu tahu sendiri, di kampung ini Maya nggak punya siapa-siapa. Jadi aku harus nganterin dia pulang. Ya, maaf ya kalau aku tiba-tiba jadi kepikiran hal itu. Gak apa-apa ini. Mungkin alangkah baiknya kamu bisa lebih sering ngobrol lagi sama Maya. Lagi pula, dulu kalian berteman baik kan? Sekarang kita mesti gimana, Bisma? Banyak warga yang kesakitan gara-gara usaha kita. Apalagi pasti korbannya semakin banyak. Udah, kamu tenang aja sayang. Daripada kamu mikirin itu terus dan gak happy, gimana kalau kita senang-senang? Nanti-nanti aja ya. Momennya sekarang lagi nggak pas. Apalagi tadi Mas Teguh habis mergokin kita. Gimana kalau sampai warga mergokin kita juga? Pasti masalah ini makin rumit. Udah, kamu percaya aja sama aku. Semua kan baik-baik aja. Padahal semalam aku happy banget loh. Masa kamu enggak? Seenggaknya, kalaupun nanti ada hal buruk terjadi, aku tinggal kabur aja dan Ranti yang jadi kambing hitam. Toh dia juga nggak bakal tahu kalau aku cuma manfaatin dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Yen, Ibu, kita bertiga ini mau ngasih laporan sama Ibu. Nih, sebelumnya minta maaf nih. Kita mau nyampein berita nih, tapi udah berdasarkan investigasi, Bu. Laporan apa ini Yen, Bu Tuti, Iput? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu toh Yen. Ya udah, jadi gini nih, Bu. Anak-anak yayasan keracunan makanan, Bu. Yen, kali ini yang Yen sampaikan ke Ibu bukan hoak. Itu benar, Ibu memang tahu kalau anak-anak yayasan keracunan dan sebenarnya Ibu juga merasa bersalah. Bu, karunya pisan atunya eta teh. Mana dia teh nggak punya orang tua gitu. Terus sekarang teh nasibnya harus dirawat. Hidupnya teh teu bahagia tuh malah makin menderitanya. Karunya ini semua karena kecerobohan saya. Seharusnya saya periksa dulu sebelum saya membagikan makanan sama anak-anak yayasan. Sekarang semuanya keracunan.
Ibu, maafin Yayan ya Bu ya. Yayan mah nggak ada maksud mau bikin ibu ngerasa bersalah lagi. Aduh, gimana yang ngomongnya? Aduh. Sebagai manusia saya kan nggak sempurna. Saya juga merasa saya bersalah. Saya juga minta maaf. Kenapa saya nggak periksa urusan makanan itu? Makanya punya usaha tuh yang jujur, Bu Nurul. Jangan cuma mau ngambil untungnya aja. Anak-anak kecil yang jadi korban. Bu, saya bener-bener nggak sengaja, Bu. Ini memang salah saya, tapi saya nggak berniat untuk meracunin anak-anak. Heh, mak dikipe lo ya. Lu kalau ngomong jangan sekate-kate lo. Hah? Lu sekolah tinggi-tinggi, bacot lu semper di bawah, mulut lu bau comberan, lu tahu agak? Yang keracunan itu bukan yang cuma makan cateringnya Bu Nurul. Noh, ada noh. Kampung belah sono. Kagak pakai makan cateringnya Bu Nurul aja dia keracunan. Hah, Mama Toleh? Kalau punya lambe dijaga toh, emang situ gak ikut keracunan, hah? Kalau belum investigasi, kamu teh belum tahu kebenarannya. Jangan asal tuduh atuh. Tahu lo. Sembarangan siap. Lu mau lawan gua apa lawan si Tuti? Ayo, maju turun. Ayo. Enggak berani, enggak. Ini. Ibu, maafin Aini ya kalau Aini belum dapat apa-apa untuk ngebuktiin kalau ibu nggak bersalah soal di yayasan. Ini bagaimana keadaan Maya? Apa Maya masih sakit? Apalagi masalah keracunan makanan itu pasti membuat Maya tambah sakit. Ibu jadi nggak enak sama Maya. Ibu minta tolong sama kamu ya nak. Ibu akan masakin makanan yang baru buat Maya. Tolong kamu antar ke Maya ya saya. Itu pasti Ranti. Ngapain kamu kesini? Kenapa bukan Ranti yang pulang? Aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau Ranti lebih memilih aku daripada kamu. Jadi kamu mendingan lepasin dia. Enggak, aku nggak bakalan lepasin Ranti. Karena aku tahu kamu sudah ngasut Ranti, ya kan? Ya itu terserah kamu. Tapi asal kamu tahu, kalau Ranti itu cuma cintanya sama aku. Dan kamu bisa ngeliat ini sebagai buktinya. Kamu bisa lihat kan betapa bahagianya dia saat sama aku. Dan kamu nggak bisa ngasih itu semua. Cuma aku yang bisa ngasih dia segalanya. Harta, kenyamanan, bahkan sampai kepuasan batin. Kalian! Laki-laki cacat kayak kamu mencoba ngelawan aku. Lebih baik kamu gak usah buang-buang tenaga kamu untuk sesuatu yang belum tentu kamu menangkan. Mendingan kita bisa bicara secara dewasa aja. Kita sekarang temuin Ranti. Kita tanya sama dia. Dia lebih memilih aku atau kamu? Ya meskipun pada akhirnya dia udah pasti milih aku sih. Oke, kita temuin Ranti. Sebenarnya aku udah nggak peduli juga sama Ranti. Tapi aku nggak bisa biarin Teguh. Karena dia udah tahu bisnis kotor aku. Maya, kenapa ngeliatinnya kayak gitu banget? Mau nyalahin aku lagi karena mempertanyakan catering ibu kamu? Bisa-bisanya ya. Padahal kamu udah nuduh ibu aku. Tapi ibu aku tuh masih peduli sama kamu. Bahkan dia khawatir pas tahu kamu lagi sakit. Sampai-sampai ibu aku nyuruh aku untuk bawain makanan untuk kamu. Nih.
kenapa kita berhenti di sini? Aku nggak akan biarin kamu jadi penghalang buat bisnis aku. Makanya aku bawa kamu ke sini. Karena sebenarnya aku mau ngabisin kamu. Masih saya. Hei! Woi! Tolong! Mas Teguh? Mas Teguh? Jalan, ada orang lagi. Ya ampun, kayak gini sih, Mas. Ayo dibantu, Mas. Oh. Ayo, Teman saya. Ayo, oke. Ayo, Mas. Sebentar. Ini minumnya ya, Mas. Makasih ya Aini. Maya udah nolongin saya. Sama-sama. Tapi kalau saya boleh tahu, Mas, ini sebenarnya ada apa ya? Terus dari tadi aku nggak ngelihat Mbak Ranti. Mbak Ranti kemana? Tadi Bisma ke rumah, bilang kalau Ranti lebih memilih dia dibanding saya. Dan dia ngajak saya untuk ketemu Ranti di tempat kerjanya, buat memperjelas semuanya. Tapi tiba-tiba dia memberhentikan mobilnya dan hajar saya. Astagfirullah. Bisma mau menyingkirkan saya karena dia gak mau kalau saya jadi ancaman buat bisnisnya. Wah, ini udah ketahuan banget sih, Aini. Ini kita nggak bisa biarin kayak gini aja loh, Ai. Berarti emang benar ya kalau Mbak Ranti sama Mas Bisma itu dalang dari masalah keracunan para warga. Apa jangan-jangan penyebabnya minyak yang dijual sama Mas Bisma? Iya, makanya saya mau hentikan mereka berdua. Ya ampun, pokoknya Mas Teguh tenang aja. Aku pasti bakal ngebantu untuk nyari tahu. Dan aku juga akan bantuin kok. Aku janji aku mau bantuin untuk nyelidikin kasus ini. Habis ini aku boleh nggak mampir dulu ke rumah Bu Nurul? Karena aku mau minta maaf sama Bu Nurul. Aku sadar kalau misalnya aku udah keterlaluan. Boleh kok. Bisma, kamu dari mana aja sih? Dari tadi aku nungguin kamu loh. Sorry, tadi aku ada urusan sebentar. Bisma, aku sekarang bener-bener khawatir banget dan bahkan aku sekarang nggak bisa mikir. Gimana kalau warga tahu kalau mereka keracunan gara-gara minyak yang kita oplos ini? Udah, kamu tenang aja. Aku akan ngelakuin apapun biar warga nggak curiga sama kita. Udah, gini aja deh. Gimana kalau kamu pakai uang ini buat shopping? Katanya shopping itu bisa nurunin stresnya perempuan. Bener, kamu bener. Aku harus menenangin diri aku dengan belanja. Makasih ya Bisma, kamu tuh emang paling ngertiin aku. Iya, sama-sama sayang. Makanya, kamu cepetan dong cerain suami kamu yang gak guna itu. Aku jamin, hidup sama aku pasti lebih bahagia. Kamu yang sabar ya, aku pasti bakalan jadi milik kamu. Kamu have fun ya? Aku pergi dulu ya. Bu Nurul, saya minta maaf ya Bu. Karena tadi saya udah kepancing sama emosi. Saya bener-bener nyesel Bu. Insya Allah, Ibu udah maafin Namaya kok. Ibu juga minta maaf ya. Ibu ngerti, pasti Namaya khawatir mikirin anak-anak panti. Bagus, itu artinya Namaya perhatian dan sayang sama anak-anak panti. Alhamdulillah kalau Ibu udah maafin. Makasih ya Bu. Iya nak.
Nah, kalau gini kan Ibu jadi senang, adem lihatnya. Ibu itu senang kalau kalian berdua saling akrab. Kan kalian ini berdua dari kecil udah sahabatan sampai besar. Kalau zaman now, kalau nggak salah namanya bestian kan? Enggak, biasa aja Bu. Aduh, Aini Bu yang terus-terusan pancing kayak gitu Bu. Dia duluan Bu. Iya emang biasa aja, kamu duluan aja kali yang mulai. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Udah. Jangan ribut-ribut lagi. Pokoknya mulai hari ini kalian harus saling kompak, saling membantu, saling sayang ya. Ibu bersyukur punya kalian berdua. Rasanya seperti punya dua putri. Pasti warga sih pada keracunan gara-gara ini kamu, dagangan kamu ini. Ngaku deh. Astagfirullahaladzim, Ibu, kok tega banget sih nuduh dagangan Dani nggak benar. Jangan-jangan, barang-barangmu sekarang udah ndak higienis toh, Dan. Halo, ibu teh bingung atunya, ibu teh kudu ngadukung saha gitu. Dani lepasin aku sekarang juga. Ibu, tunggu sebentar. Enggak, Bu. Ibu, ada apa ini? Kenapa mesti ribut-ribut seperti ini? Sabar. Kagak tahu nih, tiba-tiba pada kayak petasan cabai rawit aja tuh nuduh-nuduh si Dani. Nurul katanya teh sayuran Dani bikin warga keracunan gitu. Bu Nurul. Oh, ibu-ibu tenang dulu sebentar ya. Aini yakin banget kalau Dani ini nggak bersalah. Jadi tolong jangan main asal tuduh. Emang lu tahu siapa pelakunya? Saya tahu. Ini semua pasti ulahnya Bisma dan juga Ranti. Ranti. Akhirnya kamu pulang juga. Kamu udah makan? Aku masakin ya kalau kamu lapar. Nggak perlu. Kamu mending urus aja kaki kamu. Lagian aku datang ke sini bukan buat pulang kok. Aku mau kamu ceraikan aku secepatnya. Maksud kamu apa, Ranti? Enggak. Aku nggak mau cerai dari kamu. Mas, kamu jangan egois ya. Lagian Mas Bisma bisa penuhin kebutuhan aku. Dia bisa kasih kemewahan buat aku. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas. Kamu harus ceraikan aku secepatnya karena aku mau hidup sama Bisma. Ranti, dengerin aku ya. Aku mungkin gak pantas buat kamu, tapi jangan sama Bisma. Jauhin dia, Ranti. Aku gak mau kamu terlibat sama bisnis kotornya itu. Jaga mulut kamu ya, Mas. Dia bisa kasih aku segalanya, Mas. Gak kayak kamu. Ini yang dimaksud dengan kemewahan. Kamu tahu, ini dibayar pakai uang haram, Ranti. Mas, kamu udah keterlaluan ya, Mas. Aku pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ceraikan aku sekarang juga. Ranti, tolong maafin aku, Ranti. Aku gak mau cerai kamu, Ranti. Ranti! Lumayan juga hasil jualan aku selama di sini. Tapi aku harus singkirin bahan bukti kimia ini sebelum aku kabur. Kita masuk lagi. Mai, lebih baik kamu tunggu di sini aja ya. Kamu pantau dari sini. Kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita di dalam, kamu bisa minta bantuan sama warga. Ya. Tapi Mai, kalau misalkan kita bertiga masuk ke dalam, terus terjadi apa-apa sama kita minta tolong sama siapa, Mai? Aku minta bantuan kamu ya. Iya benar, Mai. Biar aman semuanya, ya. Tunggu sini aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Aku tunggu sini, kalian hati-hati. Iya. Hati ya. Udah bener nih orang. Terlaluan. Dia bener-bener ngoplos minyak demi keuntungan. Lihat tuh,
Dan minyak nggak salah-salah nih. ini kayaknya kita bisa jadiin barang bukti deh. Semoga dengan bukti ini dia bisa masuk penjara. Woi! Ngapain kalian di sini? Sekarang kamu udah nggak bisa ngelak lagi karena sekarang kita punya bukti. Dan siap-siap aja kamu mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Serahin HP kamu sebelum aku nyakitin kamu. Aku nggak akan menyerahkan handphone ini, Mas. Saya, kamu nggak mau berusaha sama saya. Sini, serahin! Serahin! Lepasin! Ini! Tolong! Jani! Tolong! Tolong! Kenapa ibu? Oh, ini dari itu. Stop, stop, stop. Tarik napas. Tarik lagi, tarik. Buang. Baru ngomong. Sok, nek ngomong naon mana teh? Ada apa toh? Aini. Sampai nanti. Lagi diserang sama Bisma di kiosnya. Apa? Apa gua kata juga? Ini tuh bahaya tahu. Mestinya tuh kita ngikut mereka. Udah kita serang ke aja yuk. Aduh. Mas Bisma! Mas! Ya Allah, Mas! Udah cukup! Cukup, Ini balasannya kalau kalian berani macam-macam sama saya. Iya, tapi saya mohon tolong cukup. Kalau saya diam aja, kalian cuma jadi penghalang buat saya. Iya, tapi Mas... Kurang ajar kalian beraninya keroyokan ya. Bisma! 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 Ya ampun, Bisma! Bisma bangun, Bisma! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisma! Bisma bangun, Bis! Ran, sudah ya. Ini aja buat Bisma, karena sudah melakukan kecurangan. Aku mohon kamu bertaubat ya. Minta ampun sama Allah dan meminta maaf sama warga. Waduh, Ranti, jadi selama ini lu yang bantuin si Bisma jadi pelaku pengoplosan minyak jelantah, ye? Olo Ranti, kita teh juga udah taunya kalau kamu teh selingkuh juga tuh sama si Bismanya. Ngamus ya? Walah, Belgenes tenang toh. Ternyata kalian sekongkol. Berarti Bisma udah nggak ada. Kita minta ganti rugi sama Ranti aja. Enggak. Aku nggak ada salah. Enggak, aku nggak bersalah. Aku nggak Bapak-bapak, tolong jangan sakit istri saya. Oke, sebaiknya bapak-bapak ibu-ibu kita bawa Ranti ke polisi, ke pihak yang berwajib. Setuju. Supaya kasus ini diusut tuntas beserta dengan semua bukti-buktinya. Tapi sebelum itu, mari kita semua sama-sama kita urus dulu jenazahnya Bisma, ya? Iya, Ibu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bau banget, Gung. Iya, bau banget, Bang. Ya Allah, walaupun saya sempat kesel sama Bisma karena udah ngajar saya. Tapi kalau udah ngeliat kondisi begini, ya Allah, tragis banget ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk kematian kita di masa depan. Jadi sebaiknya jangan pernah kita membanding-bandingkan jenazah dengan orang lain. Semuanya yang bersabar, ya. Mari kita doakan jenazah. Bismillah. Bismillah.
mohon maafin kehilapan aku selama ini, Mas. Teguh. Kalau gue jadi elu ya, gue ogah banget maafin yang beginian. Oh alah, Belgedes tenang. Istri durhaka kayak gitu kok dimaafin. Mendingan cari yang baru Teguh. Bener pisan eta teh. Mending oge diceraikan awewe bekas orang gitunya. Ih. Bu Ranti, kita harus segera ke kantor. Pak, bentar dulu Pak. Mas, saya nggak akan pergi kemanapun sebelum Mas Teguh maafin saya. Mas, tolong maafin saya, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku minta maaf ya atas kehilapan aku selama ini. Kebiasaan orang kalau udah bikin salah teh maafin saya biar naon, biar dikurangin gitunya eta teh hukuman anak gitu. Lah bener tau Put. Ibu-ibu, sekarang lebih baik kita serahin semuanya sama polisi. Karena tugas kita sekarang hanya memaafkan dan membantu Mbak Ranti menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Dimaafin ya ibu-ibu. Ya udah deh. Kalau dipaksa, Yeyen maafin. Tapi inget ya, lu kudu jalanin hukuman lu dulu. Terus lu kudu introspeksi sono di dalam penjara. Baru ntar kita maafin. Nah, introspeksi diri si teh. Ya, introspeksi toh. Ranti, aku bakal nunggu kamu. Karena sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu, Ranti. Mas, makasih ya kamu udah mau maafin aku. Tapi maaf Mas, aku gak bisa lagi balikan sama kamu. Kamu berhak buat bahagia Mas. Pak Julianto, bawa dia. Baik.